Teman-teman, sobat-sobat, kembali jumpa dengan saya, Bung Tema Adiputra. Dan kali ini narasumber yang akan memberi kita satu pelajaran hidup yang luar biasa, kesaksian hidup dan perjuangan hidup, akan saya wawancarai. Dan siapa dia gerangan? Mari kita temui narasumber saya. Nah, ini dia narasumber di kesempatan kali ini, yaitu Bapak Pendeta Dr. Ruben Simnasi MTH, Gembala Sidang GPKAI Rempoa Permai. Salam Pak Pendeta Ruben. Salam Pak Pendeta Tema, luar biasa. Puji Tuhan. Puji Tuhan, sehat. Ya, baik, puji Tuhan ini Pak Pendeta Ruben di kesempatan saat ini. Saya senang Bapak sediakan waktu, dan sebagai awal untuk perbincangan lebih jauh, boleh Bapak perkenalkan tentang keluarga ya Pak, Ya. Istri dan anak terkasih. Silakan. Siap. Terima kasih untuk kesempatan sore hari ini boleh berjumpa dengan Bung Tema. Amin. Kita sudah janjian lama, tapi Ya. hari ini baru ada kesempatan. Silakan. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri saya, Pendeta Ruben Simnasi. Saya menikah dengan Novita Priastini SPD, Ya, dan kami sampai hari ini dikarunia 2 anak perempuan. ya, Yang pertama namanya Virginia Rufita Sarlina Simnasi, ya, sekarang mahasiswa semester 3. ya. Dan yang kedua Amanda Rufita Larissa, dan sekarang siswa SMA kelas 2. Ya, Jadi kami tinggal di Bonang, Karawaci. iya. Baik. Ya. Jadi ada sedikit catatan, anak tertua Bapak tadi siapa namanya? Virginia Rufita Ya, Sarlina. itu kuliah di Sekolah Tinggi Teologi ya. Tidak, beliau kuliah di Universitas Bunda Mulia Alam Sutra semester 3. Baik. Ya. Tapi saya lihat di media sosial pelayanannya luar biasa. Betul. Sehingga saya menebak jangan-jangan kuliah di Sekolah Tinggi Teologi. Tapi Tuhan memberkati, Tuhan Amin. selalu memberkati. Amin. Bapak ya. Ya. Itu tadi pertanyaan ringan. Ya. Nah, baik Pak. Pak Pendeta Ruben cukup lama saya kenal, dan saya percaya Pak Ruben juga penuh dengan perjuangan dalam kehidupan Betul. ini ya. Mulai Pak, masa Ya. kecil Bapak di daerah atau kampung halaman, silakan. Ya. Kami lahir di Timor, di salah satu desa namanya Desa Tetaf, Kecamatan Kuatnana, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Ya. Lahir dari keluarga yang kurang beruntung. Oh, Kurang beruntung dalam arti kami lahir dari anak petani. ya, Jadi kami 7 bersaudara. 7 bersaudara. Saya anak kelima. Hmm, Pada usia 14 SD kelas 4, usia kurang lebih 10 tahun, ya. mama saya dipanggil Tuhan jadi hidup dengan bapak saja. Oh, Tapi sungguh luar biasa, sekalipun kami hidup dalam keterbelakangan, ya, bapak saya berjuang untuk kami bisa sekolah. ya. Dan setelah sekolah SMP, SMA, untuk lanjut ke perguruan tinggi orang tua tidak mampu. Nah, saya bekerja di Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tenaga Harian di bagian unit pemeliharaan jalan dan jembatan Ya, tahun 92 ke 94. ya. Nah, suatu waktu dalam pekerjaan kami tinggal di lapangan, itu hujan deras, jalan putus. Kami harus tinggal menyelesaikan pekerjaan itu supaya transportasi jalur antara Kupang Keva itu bisa berjalan dengan baik. Tersambung lagi. Baik. Disitulah saya mendapat satu panggilan Tuhan dalam bentuk mimpi. Mimpinya di daerah itu lagi tidur. Lagi tidur di lapangan di pinggir jalan. Bagaimana itu? Yang Ya. luar biasa. Kisahnya. Jadi mimpi tengah malam saya pakai baju pendeta, Oh, lalu dibawa ke satu daerah yang subur sekali. Nah, di sini waktu itu kita, karena kehidupan keagamaan di kampung yang 1 tahun 3 kali bergereja, nah, kita anggap itu biasa. mimpi itu biasa. Mimpi itu biasa. Lalu kita cerita ke orang tua berpikir mungkin setan yang menampakkan dirinya. Wah, pandangan dulu ya. Tenang dulu. Terus? Nah, lalu rupanya itu terus menggema dalam hati.
Hmm. kesusahan, penderitaan yang begitu luar biasa. Kita berdoa rindu supaya suatu waktu kita bisa keluar dari kampung halaman, istilah memperbaiki hidup. Pak. Iya. Dan akhirnya puji Tuhan tahun 94 datang ke Jakarta itu datang tidak bawa apa-apa. Sendiri? Sendiri dengan rombongan yang datang mau sekolah teologi di Jakarta. Oke. Tapi kita datang itu semua orang bawa uang, punya keluarga yang lepas, kalau kita hanya kabur aja begitu. Karena pertama penderitaan, yang kedua karena pergaulan kehidupan di kampung takut mati. Lebih baik kita kabur ke Jakarta. Baik, sebelum lebih jauh Pak Pendeta Ruben, tadi Bapak mengatakan 7 bersaudara. 7 bersaudara. Sekarang tahun 2024 7 bersaudara masih ada? Tidak. 7 bersaudara ini salah satu yang menjadi pendeta hanya saya sendiri. Oh begitu. Yang sekolah tinggi hanya saya sendiri. Baik. Nah, jadi 7 sampai bersaudara. Hari ini 7 bersaudara ini kami tinggal 5 orang. 5 orang ya. 5 orang karena yang nomor 2 sudah dipanggil Tuhan. Ya. Nomor 3 sudah dipanggil Tuhan. Baik. Nah, tadi Bapak bercerita nekat kabur. Nanti Bapak jelaskan ya pengertian kabur ya. Tapi sebelumnya tentu ada sesuatu kan. Betul. Ada sesuatu, katakanlah hidup tanpa ibu yang telah dipanggil Tuhan. Betul. Bagaimana ayah sebelum Bapak tinggalkan kabur itu, bagaimana ayah mendidik atau kedekatan relasi dengan anak-anak? Ya, nah memang ayah saya waktu itu setelah mama meninggal, dia sayang sih sayang, tapi memang berbeda dengan waktu ibu ada. Bapak kehilangan figur mama, lalu dia jadi muda lagi. Baik. Dalam hal ini Bapak ya kembali cari perempuan untuk menikah lagi. Dan akhirnya Bapak menikah lagi dan saya punya adik tiri. Begitu. Adik tiri itu puji syukur sebelum Bapak meninggal, mereka dipercayakan ke saya untuk saya bawa mereka ke Jakarta. Dan sekarang mereka dengan saya di Jakarta. Baik. Jadi ada situasi itu ya. Situasi itu. Nah, terus apakah Pak Pendeta Ruben bisa merasakan bahwa ketika masih bersama Bapak dan akan kabur itu, Bapak merasakan ada kegoncangan kehidupan rohani? Pertama itu kegoncangan rohani itu betul pertama karena waktu itu kita masuk ke persekutuan doa tahun 80-an ke 90-an. Persekutuan doa itu masih dianggap sesat oleh waktu itu ya. Jadi waktu kita masuk persekutuan doa, orang tua tidak setuju menghalangi. Ya, karena pikir ini masuk ajaran sesat. Ya, pandangan waktu itu. Tapi karena istilah panggilan di hati itu sudah ada damai di sini, jadi kita pergi, kita yakin Tuhan pasti pelihara. Dia datang ke Jakarta itu hanya dengan iman. Hanya dengan iman, dan puji Tuhan sampai hari ini saya percaya bahwa kalau Tuhan sudah memanggil, Tuhan menyertai, Tuhan memulai dan Tuhan pakai. Dan itu luar biasa. Jadi saya dari keluar itu tidak bawa apa-apa, sampai selesai saya pulang bertemu dengan ayah saya baru di situ berdoa, terima saya sebagai anak, baru bersyukur. Tahun 2000 itu. Baik, ya artinya sudah selesai sekolah teologi kan? Ya, selesai sekolah teologi. Sudah jadi pendeta waktu itu kembali belum ya? Masih evangelis. Ya, baik Pak. Saya penasaran Pak. Sampai Bapak mengatakan kabur. Apa itu? Apakah ada konflik atau ada sesuatu? Nah, memang kabur itu di kampung ini kan kita sudah bekerja di dinas pekerjaan daerah. Iya benar. Kalau di kampung ini ada masa depan. Iya. Lalu ketika kita ambil keputusan untuk sekolah teologi atau ikut ke Jakarta, orang tua tidak mendukung. Orang tua tidak mau. Iya. Karena berpikir kamu sudah di ranah yang bagus, pegawai negeri. Nanti kamu ada jalan untuk jadi pegawai negeri. Iya. Kenapa tinggalkan ini pergi ke sesuatu yang tidak pasti? Betul. Ya. Karena orang berpikir ini pergi sekolah pendeta kita nggak punya apa-apa, belum tentu jadi. Iya. Nah, tapi pada akhirnya sampai hari kami jadi begini. Iya, baik. Nah, sekarang masuk dulu ke wilayah Bapak sudah di Jakarta ya. Dengan tidak membawa apa-apa, siapa yang Tuhan kirim jadi penolong? Boleh tidak sebut nama, tidak sebut nama, silakan. Banyak orang menolong saya di Jakarta. Iya. Dari waktu saya kuliah S1 Tuhan pakai untuk sponsor saya jadi S1. Iya. Kemudian kuliah S2 juga begitu, S3 juga begitu. Iya.
selesai kuliah saya berpikir saya akan pulang ke kampung. Oh, berpikir begitu ya? Berpikir begitu, tapi istri saya yang sekarang saya kawin dengan dia bilang sama saya, kakak punya kemampuan untuk bisa bersaing di Jakarta. Oh, dikasih Jadi, kata-kata motivasi dikasih begitu? motivasi begini, akhirnya kita rasa percaya diri bahwa kita bisa melayani di Jakarta. Iya. Dan itu akhirnya sampai hari ini ya kami tetap semangat untuk melayani di Jakarta karena didukung oleh istri. Iya, iya. Tetapi di sini juga tentu ada orang-orang yang tolong kami. Iya, iya, iya. Tolong kami baik dari profesionalisme, hamba-hamba Tuhan. Iya. Banyak dari waktu kami kuliah sampai kami berumah tangga. Iya. Sampai hari ini kami melayani Tuhan dan mandiri. Kebaikan Tuhan ya. Kebaikan Tuhan. Iya. Baik Pak, ada yang juga perlu dijelaskan. Jadi saya menarik kesimpulan memang ada ketidaksetujuan Bapak ya Orang ketika tua. Bapak kesini. Tapi Ya. Bapak juga dibikin resah oleh Tuhan untuk Betul. datang kembali berdamailah tanda petik ya. Betul. Bagaimana prosesnya? Pertama itu kami tidak pernah simpan dendam dengan orang tua kami. Ya. Walaupun kami keluar tinggalkan kampung, Ya. Bapak tidak kasih apa-apa, padahal Ya. Bapak ada. Ya, ya. Tapi kami berpikir bahwa itu mungkin karena orang tua tidak tahu atau setan tutup depo hati. Baik ya. Sehingga selama 5 tahun kami keluar dari tahun 94, tahun 2000 kami pulang. Nah, pulang. Bawa ijazah, bawa sarjana, pulang dengan uang sendiri, bersyukur juga dengan uang sendiri. Iya. Di situ Bapak saya melihat bahwa Tuhan itu ajaib. Oh. Bapak saya peluk saya, menangis dan berdoa, bersyukur. Karena waktu saya keluar mereka pikir saya udah mati. Karena Begitu waktu ya. tahun itu kan komunikasi tidak Oh seperti iya, sekarang. komunikasi benar-benar. Karena orang di desa tidak Sudah bisa kirim istilahnya surat. tanda petik diikhlaskan. Iya, diikhlaskan saja. Bahkan keluarga meninggal pun kita tidak tahu. Karena kan Iya. tulis surat ini orang desa, orang tidak sekolah mau tulis surat bagaimana. Iya, Mau kirim ke pos juga dia nggak bisa. betul, betul. Jadi nanti kita tahu kalau 6 bulan satu orang pergi ke kampung pulang baru kasih tahu oh keluarga ada Iya, meninggal. iya. Ada cukup lama Bapak dalam rekonsiliasi itu di kampung dengan Bapak atau hanya sebentar saja? Hanya sebentar saja karena pada dasarnya kita tidak ada konflik. Iya. Hanya perasaan itu merasa jauh. Iya, Tapi ketika saya selesai kuliah pulang, iya. waktu kuliah juga kita diajar bagaimana mengampuni, Iya, betul. memulihkan hubungan dengan orang tua. Iya. Ya Tuhan pulihkan hubungan. Dengan saudara kandung yang lain bagaimana ketika Bapak sudah selesai kuliah teologi datang berdamai dengan Bapak kan bertemu dengan saudara-saudara Betul. kandung. Bagaimana situasinya? Saudara-saudara kandung saya melihat saya menjadi orang yang sukses. Waktu itu ya, Waktu pertama itu. bertemu ya. Kenapa? Tidak gampang orang raih sarjana di Jakarta Betul. tanpa didukung oleh mereka. Iya, iya, iya. Jadi sampai hari ini saudara-saudara saya menganggap saya ini menjadi orang sukses. Iya, iya. Nah, saya tidak tahu bentuk suksesnya bagaimana, tapi sampai semua ponakan saya bawa ke Jakarta, mereka sekolah teologi dan banyak yang sudah berhasil jadi guru kepala sekolah di Jakarta ini. Pak Ruben dipakai Tuhan untuk Jadi menolong saya itu ya. dipakai Tuhan istilah menolong keluarga. Iya, iya, Dan sampai hari ini semua ponakan itu tidak ada di kampus, semua ikut di rumah semua. Dan ada selalu jalan terbuka. Jalan terbuka. Puji Tuhan ya, Pak Ruben Dari ya. susah sekolah kita bantu, selesai Iya. dia cari kerja pelayanan di Jakarta mengajar, sudah punya gaji sendiri, bisa beli rumah, Iya. bisa kontrak sendiri, Pak. Itulah berkat dari Tuhan ya, Pak Ya, jadi sampai hari ini saudara-saudara memandang saya ini jadi ya dari yang terbuang sekarang Tuhan pakai. Jadi dengan kehidupan saya juga saudara-saudara saya merasa Tuhan itu luar biasa. Iya, adalah kesaksian tentang kasih Tuhan dalam hidup Pak Pendeta Ruben dilihat oleh saudara-saudara. Betul. Ya, baik. Nah, Pak, tentu juga tidak lepas tentang kasih Tuhan. Amin. Boleh singkat saja, Pak, bagaimana Bapak akhirnya dipertemukan dengan jodoh, Pak? Singkat Ya. saja. Memang pertama itu kami kuliah itu dilarang pacaran. Ya, ya. Tapi pada semester 4 diutus untuk praktik weekend di gereja. Nah, saya ketemulah dengan istri sekarang. Ya. Istri sekarang ini beliau dulu itu koordinator pemuda Di gerejanya. di gerejanya. Jadi suka kasih jadwal khotbah, jadi lama-lama jadi suka. Jadi suka.
Ada hati. Itu sudah Pak. Caranya begitu ya. Iya, caranya begitu. Jadi kami pacaran 7 tahun. 7 tahun ya. 7 tahun. Dan dalam 7 tahun itu banyaklah sama-sama pelayanan berarti Ya, dia pelayanan, saya juga pelayanan, puji Tuhan sampai Ya. kami menikah Iya. dan punya anak. Iya. Baik. Kami masing-masing Menikah di Jakarta ya. Menikah di Jakarta. Ya, dalam suka dan duka sampai saat ini. Sampai saat ini hidup tetap bersama. konsisten melayani ya. Amin. Saling mendukung ya. Saling mendukung. Ya, baik Jadi, Pak. Ya, jadi sekarang sudah jelas sekali bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan Pak Pendeta Ruben ya. Iya, Pak. Tapi kita tidak lepas Pak dari yang namanya pikul salib. Amin. Saya ingin tahu apa pikul salib tanda petik yang Pak Ruben rasakan sampai saat ini sangat berat waktu itu. Tapi Tuhan tolong berbagi Pak. Ya, Satu. pertama saya sangat percaya tentang ajaran Yesus. Barang siapa yang mau ikut aku, dia harus sangkal diri, pikul salib, Amin. ikut. Ya. Memang salib itu rasanya itu indah, tapi tidak mudah. Ya. Setiap orang yang mau mengikuti Yesus, dia betul-betul harus berani menyangkal diri. Ya. Nah, sangkal diri ini hal pertama. Hmm. Bagaimana kami yang dari di kampung makan segunung, datang di Jakarta makan yang sedikit, bisa bertahan untuk menjalani panggilan sebagai mahasiswa teologi dan sampai selesai. Itu pertama, itu luar biasa. Ya. Yang kedua, tadi saya orang yang bekerja punya gaji, Ya. tiba-tiba masuk ke STT, ikut Tuhan, tidak ada gaji, berharap ke pemberian orang, sponsor. Dan itu luar biasa Pak, tidak gampang. Hilang semua gengsi. Hilang semua gengsi. Nah, tapi yang ketiga ini adalah salib yang kami pikul itu adalah bagaimana menahan penderitaan. Nah, itu dia. Penderitaan mulai dari penderitaan kekurangan makanan. Iya. Karena waktu kita belum punya kerja, waduh repot. Iya. Belum punya kenalan apapun, belum punya pelayanan. Iya. Tapi ya Tuhan jaga dan sampai hari ini ya minta maaf kita jadi berkat buat orang lain. Iya. Nah, jadi dimulai dari rasa kekurangan itulah Pak. Iya. Sampai hari ini kita rindu cukup sampai kita saja mengalami kekurangan. Iya. Tapi biar orang lain, kita punya anak, kita punya keluarga, sahabat, mereka tidak merasakan itu. Ya, kita berjuang. Kita berjuang untuk itu dalam pertolongan Tuhan. dalam pertolongan Tuhan. Iya. Dan puji Tuhan dengan itu Pak mendorong kami. Iya. Sampai hari ini kami membangun sebuah pelayanan di SOE, Iya. namanya Misi Pelayanan Anak dan Remaja. Misi pelayanan anak dan remaja di SOE. Di Berapa jauh itu dari rumah Bapak di kampung halaman? Nah, itu di rumah kampung halaman sendiri. Oh, sendiri, ya. Setelah Bapak meninggal, kami dikasih sebidang tanah, lalu kami bangun rumah. Nah, kami masih Jakarta, rumah itu kami jadikan rumah misi. Iya. Rumah misi artinya setiap hamba Tuhan yang mau bermisi ke SOE, ke daerah sana boleh nginep di rumah. Oh, iya. Dan kami buka pelayanan yang namanya pelayanan misi penginjilan anak dan remaja. Iya. Nah, itu bentuk pelayanannya adalah kita membuat ada ibadah namanya Sabtu Ceria dalam hal rohani, tapi kita juga memperhatikan anak-anak ini dalam mendukung mereka terkait stunting. Sehingga setiap bulan sekali dikasih makan makanan sehat. Ada susu, ada roti, ada telur, ada daging, ada nasi, ada lauk pauk. Ini yang terindikasi atau terkena stunting? Ya. Nah, rata-rata ini anak-anak yang dari daerah terpencil. Ya. Itu anak-anak datang dari daerah terpencil ke rumah misi yang kami bangun ini Bapak 4 jam jalan kaki. Hanya untuk tiap Sabtu dia diajar dikasih makan. Jadi seminggu sekali? Seminggu sekali. Oke. Nah, seminggu setiap minggu dia datang, kita kasih minuman snack. Nanti minggu terakhir baru kasih makanan sehat. Oh. Terus ada baju, ada buku, Iya. ada beberapa hamba Tuhan. Jadi mereka ke rumah misi itu ya? Ke rumah misi. Berapa jam mereka berada di situ?
kalau sekali datang? Sekali datang itu mau yang jauh itu dari jam 11 sampai jam 5. Nah Ya. itu kita harus kasih makan siang dulu, baru nanti ada kegiatan. Kegiatan dapat snack, selesai itu Dan mereka pulang. pulang. Oke. Sampai saat ini sudah berjumlah berapa kira-kira? Sampai saat ini ada 200 anak Bapak. Jadi sekali datang Sabtu kumpul 200? 200, dan 200 ini kita punya 9 tenaga pengajar dengan 1 ibu dapur. Hari Sabtu itu ada beberapa jam mereka dibekali rohani, diberi juga makan. Ya. Kira-kira apa Pak yang diberikan itu? Semacam kalau boleh dikatakan mengajar apa? Pertama mengajar tentu dibina supaya dia bertumbuh, berakar dan berbuah dalam Kristus. Ya. Tentu pengenalan akan Kristus, dan kedua karakter. Iya. Nah karakter baru yang ketiga, dia diperhatikan kehidupan jasmaninya supaya bersih, sehat. Nah kira-kira begitu Bapak. Ya. Jadi kalau sudah rutin datang tiap Sabtu 200-an. Ya. Ya tentu tetap berharap pertolongan Tuhan. Tuhan buka jalan ya Pak ya. Ada donasi-donasi dari manapun begitu ya Pak ya. Betul. Sampai hari ini kita tetap membuka jalan kalau teman-teman yang ingin bermisi, baik pribadi, organisasi, boleh. Kami tunjukkan tempatnya, bisa datang langsung, bisa kirim langsung ke tempatnya. Bisa susu, bisa roti, bisa buku, bisa alat tulis, bisa tas, bisa sepatu. Jadi artinya mereka dari anak-anak setempat sama anak-anak yang sedikit jauh jarak gitu ya, yang sudah tahu ada itu ya. Betul. Nah rata-rata ini anak-anak yang orang tuanya petani dan tidak mampu. Iya. Kalau sampai ada semacam apa ya Pak ya, kesehatan yang kurang sempurna, bagaimana upayanya itu? Nah sejauh ini ada satu yang memang tidak bisa jalan dan kita sedang upayakan kursi roda. Ya. Nah itu dia lumpuh sejak kecil. Ya. Baik. Jadi kalau misalnya dia sakit, guru lapor, nanti kita dari Jakarta kirim bantuan untuk ke rumah sakit, kasih obat. Ya tidak menanggung sepenuhnya, tapi ya minimal kita partisipasi meringankan beban. Tapi kan sudah mulai kan, dan itu kan berbuah ya Pak. Betul. Ya. Nah ini kita udah jalan 4 tahun Bapak. Ya, percaya Pak, pasti akan lebih berkembang dan Tuhan pasti buka pintu-pintu pertolongan ya Pak. Amin. Nah sekarang di bagian akhir Pak, kita tidak bisa lepas dari kehidupan masa sekarang ini. Teknologi canggih, kemudian juga sedikit ada generasi Z yang agak beda dengan kita ya Pak ya. Rasanya kalau generasi Z tidak berani tuh kabur dari rumah tanpa bawa duit untuk melanjut pendidikan, kan begitu ya. Tapi itu masa kita. Bagaimana Bapak Pendeta Ruben yang memiliki anak-anak yang masuk generasi masa kini ya Pak ya. Dan tentu juga di jemaat Bapak saat ini tentu ada generasi yang masa kini. Bagaimana Bapak melihat dan bagaimana Bapak mengantisipasi dan bagaimana Bapak membimbing agar kuat di zaman yang sekarang ini luar biasa tantangannya. Silakan. Ya. Pertama memang tantangan zaman kita dengan zaman sekarang berbeda. Kalau dulu kami itu berangkat dari imaniah. Iman. Kami tidak melihat, kami berjalan dan sampai kami melihat mujizat Tuhan. Generasi Z selalu dimulai ilmiah lebih duluan, baru imaniah. Itu ya, Bapak melihat dari sisi dari itu ya? Sisi ini. Teruskan. Dan dalam hal ini orang, karena ini hidup di kota, orang selalu berpikir rasio lebih dulu. Berargumentasi lebih dulu kalau tidak ada bukti. Tapi dalam konteks iman ini sebaiknya mari kita beriman sambil berjalan. Artinya bahwa dasar dari segala sesuatu itu iman. Dan saya sangat yakin bahwa apa yang tidak pernah saya pikirkan dan apa yang tidak pernah saya lihat, itu yang Tuhan sediakan bagi saya. Saya tidak pernah berpikir untuk menjadi seorang hamba Tuhan, ataupun jadi seorang dosen, ataupun jadi seorang pelayan di kota metropolitan ini. Tapi semuanya terjadi hanya kasih karunia Tuhan. Karena itu memang
kita harus menggunakan ilmiah, logika, tapi logika harus dikendalikan oleh iman. Nah, jadi implementasinya di tempat skop kecil saja, Pak. Ya, Kedua, putri Bapak ya. ya, Itu kan berada dalam zaman ini. betul. Bagaimana Bapak kalau boleh dikatakan mungkin ada membatasi atau mungkin ada memberi kebebasan tertentu di dalam menghadapi era sekarang ini. Betul. Yang pertama tentu gangguan yang paling mudah itu adalah masalah perangkat gadget atau handphone. Betul. Nah, sementara itu adalah ketergantungan untuk bisa maju. Amin. Tapi tadi Bapak mengatakan iman pun harus utama. Betul. Ini kan dilematis, Pak. Bagaimana Bapak bisa memulai itu di keluarga Bapak? Pertama, anak-anak saya mereka lahir di kota besar dan keadaan mereka jauh berbeda dengan waktu saya. Iya. Mereka hidup dalam kelimpahan. Tantangannya adalah saya sebagai hamba Tuhan, saya harus mengajarkan mereka untuk mulai dengan iman. Oh, begitu ya. Dalam hal ini setiap pagi pukul 5 mereka dua, kami berempat, kami cuma berempat, sudah harus bangun. Ada pujian penyembahan, ada doa dan baca firman. Persekutuan keluarga. Persekutuan keluarga. Dan puji Tuhan, apa yang kami lakukan, anak-anak ini sekarang mereka punya talenta luar biasa untuk mendukung saya dalam pelayanan. Apa itu talenta? Pemusik, pembawa acara, bahkan pemimpin pujian di gereja. Amin. Amin. Dua-duanya tanpa les, tapi mereka Tuhan kasih. Saya dan mamanya nggak bisa main musik. Ya. Tapi anak-anak kami bisa main musik, keyboard, gitar, bagus-bagus. Bapak dengan keluarga konsisten persekutuan doa pagi? Setiap pagi, Bapak. Nah, Dan setiap pagi mulai dengan iman dulu ya? Kami mulai dari iman itu harus dibangun dalam rumah, doa pagi ya, saat tidur. Ya. Yang kedua, untuk mengatasi supaya dia tidak terlalu mentuhankan teknologi. Ya. Setiap jam 10 malam HP mati. HP mati? Ya, HP mati termasuk saya, anak-anak, istri, HP mati. Boleh buka lagi pagi jam? Buka lagi jam 5 pagi untuk kita saat tidur. Luar biasa, puji Tuhan. Jadi dua hal ini yang kami terapkan di keluarga. Yang ketiga, supaya anak-anak ini tidak mata duitan, kami juga membatasi dia punya uang jajan. Ya, puji syukur istri sudah atur semua di rumah. Iya. Jadi anak tidak perlu jajan di luar. Oh. Jadi kalau mereka jajan, mereka minta, Pak, saya mau belajar dengan teman, kami mau diskusi kelompok di kafe. Bagus. Butuh sekian kita kasih. Ya. Baiklah Pak Pendeta Ruben, sudah cukup banyak yang kita perbincangkan. Ini catatan terakhir dari Bapak ya sebagai narasumber saya. Saya senang dengan firman Tuhan yang diungkapkan oleh Paulus. Bila aku hidup, maka aku harus berbuah. Amen. Bagaimana Bapak bisa memberi pesan singkat konteks itu tadi kepada penonton channel YouTube ini supaya dia bisa berbuah apapun dia mulainya dari sudut apapun, berjuang apapun segala macam, tapi dia harus berbuah. Silakan Pak penutup. Baik. Beranjak dari ayat yang disampaikan Paulus, kalau aku hidup di dunia itu berarti harus bekerja memberi buah. Ya. Artinya hidup ini adalah kesempatan. Kalau Tuhan masih mempercayakan kita hidup di dunia ini, itu berarti ada rencana Tuhan untuk kita pergi dan menghasilkan buah. Tapi buah itu harus buah tetap, jangan buah musiman. Oh begitu ya, penekanan itu ya. Penekanannya. Jadi buah tetap itu adalah buah pertobatan, buah pelayanan, dan buah kebajikan rohani. Buah pertobatan, kita ini sudah bertobat. Ya, konsisten. Tapi harus konsisten, ada hasil yang dimunculkan dalam hidup kita kalau kita adalah orang yang bertobat. Ya, betul. Buah pelayanan itu adalah pengutusan kita di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita masih hidup, berarti Tuhan masih mempercayakan kita untuk terus mengerjakan bagian kita dan menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan, yaitu jiwa-jiwa. Betul. Baru yang ketiga, buah-buah kebaikan rohani, kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, kesetiaan, harus dalam komunitas kita, keluarga kita, gereja kita, bahkan dimanapun. Jadi bagi saya
kalau kita masih hidup sekarang, mari kita pergunakan kesempatan ini. Karena akan datang waktunya di mana kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya. Tuhan masih beri kita kesempatan untuk hidup, karena Tuhan punya tujuan supaya kita menghasilkan buah. Amin. Pada akhirnya, semua ini kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Iya. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin. Baik. Salam. Ya, terima kasih Pak Pendeta Dr. Ruben Nesim Nasi, MTH, Gembala Sidang, Gereja Persekutuan Kristen Alkitab Indonesia, Jemaat. Jemaat Rempo Permai. Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan kita, berkati. salam ya. Salam. Salam, Terima Bung kasih. Tema. Ya.